Hai, apa kabar? Ya, kembali lagi di konten rakit PC. Jadi saya mau bahas mengenai PC rakitan requestan salah satu subscriber saya dengan budget sekitar 15 juta. Tapi nanti kalian langsung cek aja link di kolom deskripsi untuk update harga terbaru ya. Jadi mungkin aja harga terbarunya antara proses rakit PC ini dengan video ini tayang itu udah beda. Make sure kalian nanti cek aja. Dan ya, PC rakitan ini digunakan untuk kebutuhan main game dari subscriber saya ini, dan rasanya untuk saat ini kombinasi dari kubu merah tuh lumayan menarik secara price to performance-nya. Dan seperti yang kalian lihat di sini masih pakai Ryzen 5000 series. Menurut saya ini nggak masalah karena performanya bisa dibilang masih lumayan oke. Dengan harganya tuh yang udah lumayan makin turun. Terlebih lagi Ryzen 5000 series ini kan hanya support di DDR4. RAM DDR4 itu harganya juga udah makin turun. Jadi ya nggak ada salahnya. Belum jadul-jadul amat menurut saya, dan ini masih performanya sangat oke. So ya, mungkin buat kalian yang mau dirakitin PC juga, kalian bisa kontak saya aja di Instagram saya, DM aja di @gigadgetindo, atau kalau mau juga bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. So sebagian part udah saya taruh di sini. Dan untuk lebih detail part-part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini seperti biasa nanti di belakang. Sekarang kita lihat dulu untuk proses rakit PC-nya. Let's go! Oke, ini dia udah jadi PC-nya. Gimana? Mantep nggak RGB-nya? Ini nambah FPS nih sekitar 25-30. Ya, part yang paling saya suka dari RGB-nya ini adalah di bagian kipasnya. Jadi RGB-nya tuh ada di bagian lingkarannya, di bagian ringnya. Jadi bukan di bagian kipas. Ternyata untuk model seperti ini, kipas seperti ini keren juga. Dan ya, seperti inilah untuk PC rakitan kali ini. Dan yuk kita langsung aja bahas part per part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini. Yang pertama itu mulai dari CPU-nya. Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal, di sini masih pakai AMD Ryzen 5000 series, tapi nggak apa-apa, ini CPU bisa jadi opsi menarik ya, dan lumayan terjangkau saat ini. Nah, serinya pakai Ryzen 5 5600 yang polos. Secara spek dan performa, meski speednya ini di bawah 5600X, overall performanya ini masih nggak jauh kok dibandingkan dengan 5600X. Keunggulan dari CPU ini tentu dia udah support PCIe Gen 4 ya, dimana kalau dibandingkan dengan saudaranya 5600X itu support di PCIe Gen 3 doang. Jadi menurut saya, kalau kalian mau rakit pakai platform AMD, CPU ini bisa dimasukin dalam list. Nah, untuk mendinginkan si CPU Ryzen 5600 ini, kalian bisa lihat ya, di sini saya menggunakan I/O water cooling dari brand Phanteks dengan tipe Polar LC240, yang tipenya itu menggunakan dua buah kipas yang masing-masing ukurannya di 120 mm. Ya, menurut saya ini salah satu I/O water cooling yang underrated banget. Sangat jarang orang yang ngerakit PC pakai I/O water cooling yang satu ini. Padahal dengan harganya yang di 900 ribuan kembali 1000, I/O water cooling ini bisa jadi masuk dalam list kalian ya. Karena di budget 900 ribu, Phanteks LC240 ini udah menawarkan I/O water cooling yang punya RGB, dan tentunya dia bisa di-sync dengan motherboard kalian. Terus desain kipasnya juga menurut saya good looking banget karena aksen RGB-nya sama nih ya, cuman ada di bagian ringnya aja, bukan di bagian blade atau di bagian kipasnya. Jadi terlihat lebih simpel dan juga elegan.
Untuk desain dari water blocknya di sini cukup simpel ya, lingkaran seperti itu dan hanya nampil logo dari Fantech aja. Terus untuk bagian heatsinknya dia pakai heatsink berbahan tembaga yang merupakan salah satu bahan yang paling oke ya buat nganterin panas dan performanya emang udah oke. Tapi nanti kita lihat di bagian akhir untuk bahas performa pendinginannya. Untuk kompatibilitas soketnya yang saya agak sayangkan di sini dia belum support LGA 1700. Ini tuh sayang banget ya. Harusnya Fantech bisa nyediain secara terpisah aja sih bracket buat LGA 1700-nya. Sementara kalau di AMD sih ini lumayan lengkap ya, AM3, AM4, dan harusnya AM5 juga bisa ya, karena kan nggak ada bedanya antara AM4 dengan AM5. Nah, untuk motherboardnya di rakitan saya yang sebelumnya yang punya spek mirip dengan yang rakitan ini, cukup banyak yang menyayangkan kenapa sih nggak pakai Mobo B550M aja sekalian gitu ya, supaya support di PCIe Gen 4. Untuk waktu itu sih alasannya cuman karena mau neken budget aja. Tapi untuk kali ini, hayuklah kita pasangkan dengan Mobo B550M dari brand Asus TUF Gaming yang udah support Wi-Fi Edition. Jadi di sini juga tentunya dia udah support PCIe Gen 4. Sesuai namanya, Mobo ini juga udah ada Wi-Fi dan juga Bluetooth bawaan, jadi nggak perlu nambah budget lagi buat beli dongle dan Wi-Fi Bluetooth. RAM-nya dia ada 4 slot bertipe DDR4, terus buat M.2 NVMe-nya juga ada 2, dan salah satunya udah dikasih heatsink bawaan. Untuk port back panel-nya juga udah lumayan lengkap dan berlimpah tentunya. Lanjut, untuk RAM di sini saya pakai RAM dengan kapasitas yang cukup besar di 32 GB sesuai dengan requestan dari pemiliknya. Dia pengen pakai RAM itu yang gede sekalian di 32 GB. Dan pilihannya tuh jatuh ke PNY Accelerate 3200 MHz yang harganya tuh saat ini udah lumayan terjangkau. Di harga 1,3 juta, kita udah dapat RAM dengan kapasitas 2x16 GB, terus 3200 MHz, dan dia pakai CL yang rapat di CL16. RAM ini masuknya RAM yang budget ya sebenarnya, tapi bukan budget yang nggak ada heatsinknya gitu. Terus dia tentunya ya bertipe non-RGB karena harganya kan udah lumayan murah juga. Berikutnya untuk VGA di sini masih pakai dari kubu merah yang harganya makin ke sini makin ke sana. Maksudnya makin bersahabat. Terutama untuk yang PC-nya tuh berfokus pada untuk kebutuhan gaming aja. Dan kali ini pakai dari Radeon RX 6600 XT dengan tipe Asus Dual OC. Secara build quality, VGA ini tuh kerasa kokoh banget ya, Asus banget lah pokoknya. Dan dia pakai back panel berbahan metal. Untuk kipasnya di sini 2 buah kipas saja yang udah support teknologi 0 dB, yang artinya kipasnya baru akan muter di suhu tertentu aja. Biasanya sih kalau loadnya tuh udah lumayan tinggi. Sementara untuk DisplayPort-nya standar ada 4 buah, yakni masing-masing 3 DisplayPort 1.4 dan 1 HDMI 2.1. Untuk powernya juga nggak terlalu besar, di sini menggunakan 1x8 pin power aja dengan rekomendasi PSU minimal di 500 watt. Terus untuk penyimpanan di sini pakai 2 buah yang lagi-lagi pakai SSD andalan saya, yakni Team Group MP33 Pro yang 1 TB untuk sistem dan Team Group MP33 biasa 512 GB untuk tambahan penyimpanan. Makin hari menurut saya SSD ini makin worth it ya, karena harganya tuh makin turun dan makin terjangkau. MP33 biasa aja contohnya yang 512 GB, sekarang harganya tuh cuma 600.000. Padahal bulan lalu itu 700.000. Gimana? Menarik kan? Sementara yang MP33 Pro ini bisa dibeli di sekitar harga 1,3 jutaan. Dengan harga segini, kita udah bisa dapetin SSD yang kenceng, di mana MP33 Pro itu tembus di 3500 Mbps, dan MP33 biasa itu up to di 3000 Mbps. Nggak cuma cepat, SSD ini juga garansinya cukup panjang, masing-masing di 600 dan juga 350 TBW atau sekitar 5 tahun. Berikutnya untuk casing, ini rakitan PC ke berapa? Saya sampai lupa gitu ya, menggunakan Macube 110. Ini tuh berarti casing yang sangat bagus ya, karena banyak yang request casing rakitan PC menggunakan casing ini. Dan kali ini, kalau kemarin-kemarin yang tipenya tuh warna putih, kali ini yang pakai Black Edition. Dia Black Editionnya tuh menurut saya cakep ya, karena bahan atau warnanya yang hitamnya itu menggunakan warna matte. Jadi kelihatannya tuh lebih elegan aja. Set panel kiri tentunya dia udah menggunakan bahan tempered glass yang mekanisme buka tutupnya juga lumayan unik ya. Untuk ukuran motherboard tentu hanya ada di Micro ATX doang. Dengan total casing ini muat dipasangin 6 buah kipas berukuran 120 mm. Meskipun dengan tampilan depan nggak menggunakan model mesh, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di bagian sisi kanan kiri penutup depan tuh masih ada mesh kok buat aliran udara masuk. Selanjutnya untuk mendinginkan PC ini ketika dia panas ya, di sini pilihlah kipas dari brand Aigo Dark Flash dengan tipe DR12 Pro yang satu paketnya ini ada 5 buah kipas di harga 475.000. Sebenarnya dia ada yang isi 3 ya, kalian bisa dapetin yang isi 3 tuh dengan harga yang lebih terjangkau.
Untuk yang suka dengan desain RGB model ring begini, ini bisa jadi pertimbangan ya, karena kipasnya menurut saya ini lumayan cocok. Terus ditambah lagi desain kipas dari AIO Water Cooling Fantech juga kan model RGB-nya tuh ada di ring, jadi makin cocok aja gitu ya. Untuk nyala RGB-nya ini bisa diatur menggunakan remote atau di-sync ke motherboard kalian yang menggunakan soket 3 pin 5 volt. Untuk kecepatan kipasnya maksimal ada di 1200 rpm, yang kecepatan kipasnya tuh juga masih bisa diatur ya via remote controlnya. Cuman ya menurut saya kipasnya ini nggak terlalu kenceng secara RPM, dan ya rekomendasi saya kalau misalnya mau pakai kipas ini dimaksimalkan aja seberapa banyak yang mampu ditampung sama si casingnya biar lebih optimal. Dan terakhir untuk menyuplai daya dari PC ini saya pakai satu PSU yang cakep ya di sini. Tapi lumayan jarang dipakai dalam video-video rakitan PC. Tapi kalau saya ini udah cukup sering pakai power supply ini, karena ini bisa dibilang power supply yang punya harga kaki 5, speknya bintang 5, yakni XPG Pylon 550W 80 plus bronze. Nih kalian bisa lihat sendiri fitur proteksinya tuh udah kayak PSU kelas atas. Dan tentunya udah pakai Japanese kapasitor yang asli. Yang paling saya suka dari PSU ini, dengan harga sekitar 700.000, kita udah bisa dapetin PSU dengan range voltase input yang luas ya, di 100-240 volt. Yang mana ini tuh sebenarnya udah aman banget. Range luar seperti ini jauh lebih tahan ya terhadap kondisi listrik rumah yang tidak stabil. Ya, itu dia tadi part-part yang udah saya pakai di PC rakitan kali ini, dan kalian bisa lihat aja untuk link-link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang kita langsung masuk aja untuk benchmark dari performa PC ini. Kita mulai yang pertama, benchmark sintetis menggunakan Cinebench R23 untuk mengukur performa dari CPU Ryzen 5 5600 ini. Oke, untuk di single core di sini mendapatkan poin sekitar 1408 poin dan 11.197 poin untuk multi-core. Untuk skor benchmarknya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan beberapa rakitan saya yang sebelumnya yang sama menggunakan Ryzen 5 5600, tapi sebelumnya tuh pakai kipas HSF cooling. Jadi di sini bisa disimpulkan pendinginan dari AIO Water Cooling Fantech Polar LC240 ini berjalan dengan optimal ya. Jadi dia bisa ngangkat performa dari Ryzen 5 5600. Dan secara suhu untuk kondisi casing dengan tempered glass tertutup saat benchmark menggunakan Cinebench R23, hotspot tertinggi itu ada di 66 derajat Celcius saja dengan rata-rata sekitar 56 derajat Celcius. Lanjut untuk skor 3D Mark Timespy, kita ukur VGA-nya dari RX 6600 XT Asus Dual OC ini, dapetin skor di angka sekitar 9.680 poin, yang artinya ini udah lebih tinggi sekitar ya 15%-an lah dibandingkan dengan RTX 3060 dengan harga yang lebih murah di pasaran yang bisa kalian temui saat ini. Jadi sekali lagi, untuk yang rakit PC fokus untuk kebutuhan gaming sih, VGA AMD ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Sekarang kita lihat dulu performa untuk dipakai gamingnya. Nggak banyak seperti biasa. Saya pakai game CSGO. Di sini settingannya nggak saya ganti di preset high dengan settingan resolusi di native 2K. Hasilnya performa RX 6600 XT Asus Dual OC ini cukup oke ya. Rata-rata ada di sekitar 200 FPS ke atas, 200 sampai 250-an. Dan untuk game FIFA 23 dengan settingan grafik ultra, resolusinya juga di 2K, ini berjalan cukup oke, konstan di 60 FPS. Terakhir, untuk konsumsi daya dari PC ini bisa dibilang ini sangat hemat daya ya. Makanya kenapa saya bisa merekomendasikan PC menggunakan Ryzen 5000 series ini, karena selain performanya yang masih lumayan oke, dia juga secara overall itu masih sangat hemat daya. Jadi untuk kondisi idle, PC ini tuh hanya memakan daya sekitar 60 watt aja. Idle artinya dia tidak menjalankan program apa-apa. Lalu ketika dipakai browsing itu naik sekitar ya 80-100 watt. Dan ketika dipakai main game itu hanya di 175 watt aja game FIFA yang saya mainkan. Ya ketika di PC dengan performa yang lebih kurang sama itu biasanya nembus di sekitar 200 sampai 250 watt. Dan di sini dia hanya di 175 watt aja, dan peakingnya itu dia 257 watt ketika dipakai buat benchmark menggunakan 3D Mark Timespy. Tapi ya benchmark kan jarang-jarang juga, hanya sesekali aja. Dan ya beginilah untuk PC rakitan kali ini. Saya sangat puas lagi-lagi dengan rakitan full black seperti ini dengan kipas RGB yang hanya ada di ringnya. Seperti ini keren juga, dan lampu RGB-nya tuh nyalanya tuh agak soft ya, nggak terlalu gonjreng gitu warnanya. Menurut saya ini oke banget. Ya, segini dulu aja untuk video rakitan PC kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.